Bapa kami yang di surga, kembali pagi ini kami mau membuka hati kami, mulut bibir telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, untuk kami dapat memahaminya. Kami sambut firman-Mu pagi ini dengan sukacita. Haleluya. Pembacaan firman Tuhan pagi hari ini terambil dari kitab Yehezkiel pasal 10 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-22 dengan perikop kemuliaan Tuhan meninggalkan bait suci yang berbunyi demikian. Lalu aku melihat sungguh di atas cakrawala yang di atas kepala keruk tampak di atas mereka sesuatu yang menyerupai tahta yang seperti permata lazurit kelihatannya. Maka ia berkata kepada orang yang berpakaian lenan itu, masuklah ke bawah keruk dari antara roda-rodanya dan penuhilah rangkup tanganmu dengan bara api dari tengah-tengah keruk itu dan hamburkanlah ke atas kota itu. Lalu aku melihat dia masuk. Keruk-keruk itu berdiri di sebelah seluruh selatan bait. Keruk-keruk itu berdiri di sebelah selatan bait suci. Waktu orang itu masuk ke tengah-tengah roda-rodanya, dan segumpal awan memenuhi pelataran dalam pada itu kemuliaan Tuhan naik dari atas keruk dan pergi ke atas ambang pintu bait suci. Dan bait suci ini dipenuhi oleh awan itu, dan pelatarannya penuh dengan sinar kemuliaan Tuhan. Suara sayap keruk itu terdengar sampai pelataran luar seperti suara Elohim yang Maha Kuasa kalau ia berfirman. Ia memerintahkan kepada orang yang berpakaian lenan itu, ambillah api dari tengah-tengah roda-rodanya, dari tengah-tengah keruk itu. Maka yang berpakaian lenan ini pergi berdiri di samping salah satu dari roda-roda itu. Lalu seorang keruk itu mengulurkan tangannya dari tengah keruk-keruk ke api yang ada di tengah-tengah mereka. Diambilnya sedikit dan ditaruhnya di dalam tangan orang yang berpakaian lenan. Orang ini menerimanya dan pergi. Pada keruk-keruk itu tampak yang menyerupai tangan manusia di bawah sayap mereka. Aku melihat sungguh di samping keruk-keruk itu terdapat 4 roda. Satu roda itu di samping seorang keruk, dan roda-roda itu kelihatannya seperti kilauan permata virus. Kelihatannya keempatnya adalah serupa, seolah-olah roda yang satu di tengah-tengah yang lain. Kalau mereka berjalan, mereka dapat menuju ke 4 jurusan tanpa berbalik. Kalau berjalan, karena tempat mana yang dituju oleh yang di muka, kesitulah pergi yang lain-lain. Tanpa berbalik kalau berjalan. Seluruh badan mereka, punggungnya, tangannya, sayapnya, dan roda-rodanya penuh dengan mata sekelilingnya. Iya, roda-roda mereka berempat juga. Aku dengar bahwa roda-rodanya disebut puting beliung. Masing-masing mempunyai 4 muka. Muka yang pertama ialah muka keruk, yang kedua ialah muka manusia, yang ketiga ialah muka singa, dan yang keempat ialah muka Raja Wali. Keruk-keruk itu naik ke atas. Itulah makhluk-makhluk hidup yang dahulu kulihat di tepi sungai Kebar. Kalau keruk-keruk itu berjalan, roda-roda itu juga berjalan di samping mereka. Kalau keruk-keruk itu mengangkat sayapnya untuk terbang dari tanah, roda-roda itu tidak bergerak dari samping mereka. Kalau keruk-keruk itu berhenti, roda-roda itu berhenti. Kalau keruk-keruk itu naik ke atas, roda-roda itu sama-sama naik dengan mereka. Sebab roh makhluk-makhluk hidup itu ialah di dalam roda-roda itu. Lalu kemuliaan Tuhan pergi dari ambang pintu bait suci dan hinggap di atas keruk-keruk. Dan keruk-keruk itu mengangkat sayap mereka, dan waktu mereka pergi aku lihat mereka naik dari tanah dan roda-rodanya bersama-sama dengan mereka. Lalu mereka berhenti dekat pintu gerbang rumah Tuhan yang di sebelah timur, sedang kemuliaan Elohim Israel berada di atas mereka. Itulah makhluk-makhluk hidup
yang dahulu kulihat di bawah Elohim Israel di tepi sungai Kebar. Dan aku mengerti bahwa mereka adalah kerub-kerub, masing-masing mempunyai 4 muka, dan bagi masing-masing ada 4 sayap, dan di bawah sayap mereka ada yang berbentuk tangan manusia. Kelihatannya muka mereka adalah serupa dengan muka yang kulihat di tepi sungai Kebar. Masing-masing berjalan lurus ke mukanya. Dahsyat Engkau Tuhan dengan firman-Mu hari ini, biarlah kami dapat mengerti, memahami, dan merenungkannya. Kemuliaan-Mu sungguh luar biasa, memenuhi segala yang ada di seluruh penjuru muka bumi ini. Biarlah Tuhan yang menjadi juru selamat kami selalu ada untuk kami yang percaya kepada nama Yesus yang menjadi Tuhan dan juru selamat kami. Biarlah firman-Mu akan selalu melekat di dalam hati dan jiwa kami, dan kemuliaan-Mu akan melingkupi seluruh kehidupan kami yang ada di muka bumi ini. Amin.